Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah Minggu WTC Kids Online. Wow. Sebentar ya adik-adik. Ya kak. Ke kamera dong. Takut kak. Loh, takut apa? Malu kak. Coba kamu lihat sana. Adik-adik pengen tahu tuh, kamu siapa sih? Adik-adik mau tahu kan dia siapa? Aku malu kak. Malu. Itu. Kamu pasti tahu dengan mereka. Lihat tuh, mereka menantikan kamu nih. Sudah lama. Ditanyain deh kamu. Kak. Iya. Benar. Iya. Lihat ya. Yuk, pelan-pelan. Teman-teman, ingat aku nggak? Ya, aku Bon. Ini Bon. Nah, adik-adik, ini Bon. Ternyata Bon sama kita lagi hari ini. Dan adik-adik, kita hari ini mau cerita tentang judulnya ya. Iblis adalah pendusta. Ini pendusta. Takut kak. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Iblis. Ya emang kenapa iblis? Aku takut. Udah. Sebentar. Nggak apa-apa, itu kan cuma judul. Iya, habis aku sekali bilang jelek kak. Aku katanya kulitku aneh. Kulitmu nggak aneh. Kamu memang dibuat untuk yang khusus. Maka adik-adik juga suka sama kamu, Bon. Ya nggak adik-adik ya? Tuh, mereka bilang iya. Oh gitu ya. Wah, berarti iblis bohong tentang aku ya kak? Iya, iblis bohong tentang kamu. Kamu memang dibuat spesial. Wah, asik dong. Tunggu dulu. Bon. Ya kak. Rambut kamu berantakan. Ambil sisir ya. Nggak usah kak. Aku biasa gini kak. Tapi kan kak. Wah, Bon tanpa sisir adik-adik. Luar biasa. Ya adik-adik. Ya teman-teman. Hari ini kita mau ibadah ya. Nah adik-adik, siapkan hatimu. Kita mau mulai ibadah. Dengarkan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Ya enggak? Ya kak. Oke teman-teman, siapkan hati. Sebentar Kak Dirma mau ajak kita berdoa ya. Oke, kita doa dulu ya. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan ya menyertai kita. Kita minta Tuhan memberikan hikmatnya sehingga kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Yuk adik-adik, siapkan hatimu. Ya, dia langsung nunduk. Oke deh, yuk adik-adik. Bon, siapkan hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah online kembali ya Tuhan Yesus hari ini. Kami datang ya Tuhan Yesus karena kami mengasihi Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kebenaran firman-Mu yang disampaikan secara online Tuhan di channel YouTube WTC Kids saat ini ya Bapa. Sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Sehingga kami mengerti apa yang akan Kau katakan buat hidup kami. Karena firman-Mu adalah pegangan buat hidup kami. Karena firman-Mu adalah terang yang menerangi langkah hidup kami setiap waktu ya Tuhan. Tuhan, urapi kami, urapi juga Papa Mama yang ada bersama dengan kami, yang saat ini beribadah sama-sama dengan kami. Biarlah kiranya kasih-Mu turun atas setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ayo teman-teman, siapkan hati ya. Oke adik-adik, selamat beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik.
teman-teman, nama aku Flynn dari Kids Attack kelas Katina. Kali ini Flynn mau menyampaikan ayat hafalan Yohanes 8 ayat 44b. Iblis adalah pendusta dan bapa dari semua pendusta. Satu kali lagi, Yohanes 8 ayat 44b. Iblis adalah pendusta dan bapa dari semua pendusta. Satu kali lagi, Yohanes 8 ayat 44b. Iblis adalah pendusta dan bapa dari semua pendusta. Demikian ayat hafalan kita. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Jangan lupa ikut Kids Atta ya. Tuhan memberkati. Dadah. Hai adik-adik. Hari ini bantu Kak Pipit untuk melakukan eksperimen ya. Kak Pipit mau mencari tahu siapa yang pertama kali mengatakan dusta atau kebohongan. Kira-kira siapa ya? Oke, ini Kak Pipit punya gelas. Kak Pipit mau isi air putih. Nah, adik-adik lihat ya, air ini berubah menjadi warna apa? Ya, 100. Airnya berubah menjadi warna hijau. Kalau airnya berubah menjadi warna hijau, Kak Pipit mau ambil kesimpulan adik-adik. Kayaknya yang pertama kali mengatakan dusta itu adalah dinosaurus. Loh, kenapa dinosaurus Kak Pipit? Karena dinosaurus itu tidak ada lagi sekarang. Dinosaurus sudah punah. Bukankah seharusnya dia masih ada bersama-sama dengan kita? Seperti gajah, jerapah, mereka tetap ada sampai sekarang. Tetapi kenapa dinosaurus tidak ada lagi? Apakah itu artinya dinosaurus pendusta yang pertama kali? Atau yang pertama kali berbohong kepada kita? Ya, betul sekali. Adik-adik, tebakan adik-adik benar. Dinosaurus itu tidak bisa bicara, Kak Pipit. Tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin Kak Pipit bilang dinosaurus itu adalah pendusta atau yang pertama kali mengatakan dusta? Wah, ternyata bukan dinosaurus ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan lagi eksperimennya ya.
Selanjutnya di gelas yang kedua ini Kak Pipit juga sama, tuang air putih ke dalamnya. Nah, lalu warna apa yang muncul adik-adik? Ya, betul, warna kuning. Kalau airnya berubah warna kuning, Kak Pipit mau ambil kesimpulan. Apakah yang mengatakan dusta pertama kali itu adalah seseorang yang berkata bahwa nenek moyang kita itu adalah seekor kera? Tidak mungkin ya adik-adik. Iya, Kak Pipit juga ragu. Karena Kak Pipit tidak terlalu suka pisang. Pisang itu kan makanan kesukaan monyet ya. Dan kayaknya nggak mungkin deh nenek moyang kita itu seekor monyet. Wah, melalui 2 eksperimen ini kayaknya kita tidak dapat menemukan kesimpulan siapa yang pertama kali mengatakan dusta. Kalau gitu, kita harus tahu nih adik-adik. Kalau kita mencari tahu kata pertama, berarti manusia pertama dong. Adik-adik tahu siapa manusia pertama? Ya, Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa pendusta yang pertama kali? Apakah mereka yang mengatakan dusta untuk pertama kalinya? Bukan, betul sekali. Adik-adik hebat ya. Karena setiap pagi adik-adik baca firman Tuhan, baca Alkitab, adik-adik pasti tahu ceritanya. Bukan Adam dan Hawa, tetapi si iblis yang berbicara kepada Hawa dan kepada Adam bahwa mereka tidak akan mati kalau mereka memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Buah tersebut dilarang oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa makan. Karena Tuhan katakan, begitu kamu memakan buah tersebut, kamu akan mati. Nah, Tuhan mengatakan kebenaran adik-adik. Tetapi iblis mengatakan dusta. Iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sehingga Adam dan Hawa mempercayai dusta iblis. Mereka akhirnya mati setelah mereka memakan buah tersebut. Artinya mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik, iblis itu adalah pendusta. Iblis itu mengatakan kebohongan. Sedangkan Tuhan mengatakan kebenaran. Kita harus belajar dari Adam dan Hawa untuk tidak mempercayai si iblis. Karena sampai hari ini adik-adik, iblis itu masih mengatakan dusta kepada kita. Kita harus berhati-hati. Setiap kali adik-adik mendengarkan kebenaran, setiap kali adik-adik mendengar Tuhan berkata kepada adik-adik, peganglah itu. Karena Tuhan adalah kebenaran. Dan kita jangan mempercayai apa yang dikatakan oleh iblis. Karena iblis adalah pendusta. Adik-adik, hari ini Kak Dirman mau cerita tentang sebuah jeruk yang bernama Tommy. Ya, dia selalu berteriak, ya, membuat takut penduduk kota New Fruit di mana tempat dia tinggal tentang lalat buah yang menyerang kota mereka. Dan hal ini kalau terjadi adik-adik membuat penduduk kota ketakutan dan ini membuat Tommy begitu senang. Begitu menyenangkan kalau aku bisa membuat cerita-cerita konyol yang membuat penduduk kota ini jadi takut. Dan itulah yang dilakukan oleh Tommy. Kenapa Tommy begini adik-adik? Karena setahun sebelumnya terjadi serangan lalat buah yang begitu banyak menyerang kota New Fruit, kota di mana Tommy tinggal. Dan saat itu Tommy harus kehilangan adiknya. Adiknya mati karena diserang oleh lalat buah. Dan ini membuat Tommy marah. Dan hal ini membuat Tommy sedih dan dia merasa tidak berguna dan tidak bisa melakukan hal-hal yang dapat menolong adiknya. Dan inilah yang membuat akhirnya Tommy jadi iseng. Dan satu hari adik-adik, waktu dia pulang sekolah, dia tidak hanya berpikir mau melakukan cerita bohong buat penduduk kota, tapi dia benar-benar melakukan adik-adik. Dia dekatin
dia nyalakan alarm peringatan tentang lalat buah di kotanya. Cekrek! Wah, terdengarlah bunyi alarm dan benar saja adik-adik, itu membuat penduduk kota ketakutan, lari sana lari situ. Si Tommy bagaimana? Ya dia pura-pura juga ketakutan. Tapi dalam hatinya, penduduk kota takut. Ini menyenangkan. Wow, adik-adik. Lalu di tengah-tengah penduduk kota yang panik, dia mau iseng lagi. Tapi waktu dia balik badan, dia melihat buah apel bernama Alfred di belakangnya, yang akhirnya menegur si Tommy. Tommy, apa yang kau lakukan ini tidak lucu. Kamu memang buah yang tidak berguna. Kamu tahu, tidak ada yang suka sama kamu. Tidak ada yang mau bermain dengan kamu. Dasar pecundang. Bahkan orang tuamu pun tidak suka kepadamu. Dan kau pikir ini lucu? Konyol. Konyol sekali. Nah adik-adik, dan saat itu juga Tommy yang tadinya mau iseng, dia menangis sedih. Dia percaya apa yang dikatakan Alfred, bahwa Tommy tidak berguna, bahwa tidak ada yang mau bermain dengan dia, bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan dia dikatakan pecundang, bahkan orang tuanya pun tidak suka. Dan itu membuat Tommy sedih. Dia pulang dengan sedihnya. Adik-adik, sama adik-adik, seperti Tommy mulai percaya apa yang dikatakan Alfred ya, tentang hal-hal buruk atas dirinya, begitu juga dengan iblis ya. Si pendusta itu, papa pendusta itu seringkali ya berkata kepada kita, kamu tidak berguna, kamu tidak mungkin bisa lakukan sesuatu yang luar biasa, kamu tidak mungkin bisa berubah, papa mamamu tidak sayang kepadamu. Hal-hal yang buruk seringkali dikatakan oleh iblis atas hidup kita adik-adik. Tapi percayalah adik-adik, ingat, iblis itu bapa pendusta, tapi Yesus Tuhan, dia adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran. Jangan percaya apa yang iblis katakan. Jangan percaya seperti Tommy percaya apa kata-kata Alfred saat itu. Nah adik-adik, setibanya di rumah, apa yang Tommy dapat? Ya, betul sekali adik-adik. Dia dimarahi oleh papa mamanya. Dan dia juga dimarahi serta dihukum. Ya, karena perbuatannya yang membuat penduduk kota kacau, yang membuat penduduk kota marah. Dan ini bukan lelucon yang lucu yang dilakukan oleh Tommy. Sewaktu Tommy sedang dihukum oleh orang tuanya, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk. Tok, tok, tok. Ya, adik-adik, datang Pak Polisi. Karena Pak Polisi juga tahu ini pasti ulah Tommy, sering dilakukan oleh Tommy. Polisi lalu mengingatkan Tommy ya, bahwa apa yang dia lakukan ya mungkin lucu, lelucon buat Tommy, tetapi buat penduduk kota ini bukan hal yang lucu. Ini kekonyolan yang luar biasa. Tapi adik-adik, waktu Pak Polisi ingetin Tommy, apa yang dilakukan Tommy? Dia cuek. Dengan kata lain, dalam hatinya nih, ada, emang gua pikirin. Dan sikap Tommy ini adik-adik membuat Pak Polisi jadi marah. Lalu polisi jadi bilang begini, Tommy, setahun yang lalu waktu kota kita diserang oleh lalat buah, apa yang kamu bisa buat? Apakah kamu bisa selamatkan adikmu? Kamu gagal. Kamu tidak berguna. Dan hal ini adik-adik, apa yang terjadi? Sekali lagi Tommy percaya kebohongan kalau dia gagal. Dia akhirnya dia kaget. Dan dia juga kembali sedih adik-adik.
Begitu juga iblis adik-adik. Seringkali memberikan kebohongan dalam pikiran kita, di hati kita. Kalau kita gagal, tuh kan, kamu gak naik kelas, kamu bodoh, kamu gak bisa lakukan sesuatu. Itu iblis adik-adik. Karena memang dia bapak pendusta, bapak pembohong. Tidak dengan Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan adalah kebenaran. Iblis pembohong, Tuhan kebenaran. Dan adik-adik, hari berganti hari. Lalu si Tommy ingin berubah. Wow, luar biasa adik-adik. Ingin berubah. Dan suatu hari, waktu dia sedang berada di atap rumah, merenungkan apa yang sudah dia buat, merenungkan kata-kata Alfred, merenungkan kata-kata Pak Polisi. Tapi sementara dia merenungkan itu, di kejauhan dia lihat sesuatu yang bergerak berwarna hitam. Semakin lama semakin mendekat. Wow, itu benar adik-adik. Ya, lalat buah. Hari itu lalat buah sedang menuju ke kota New Fruit, di mana Tommy tinggal. Tapi Tommy berpikir, nyalain gak ya alarmnya? Kalau aku nyalakan, ya penduduk kota juga mungkin masa bodoh. Karena apa yang pernah aku lakukan, ya aku juga gak mungkin berhasil menyelamatkan kota ini. Jadi ya, terserah lah. Wah, sementara itu adik-adik, keputusan Tommy apa? Dia masa bodoh. Daripada nanti penduduk kota gak mau percaya sama dia, akhirnya apa adik-adik yang terjadi? Betul sekali adik-adik. Kota New Fruit diserang oleh lalat buah. Wow. Semua buah-buahan berlarian ketakutan menyelamatkan diri. Ada buah yang dimakan. Buah diserbu. Ya. Termasuk di sini Tommy. Dia lari. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa adik-adik. Tommy menyerah. Ya. Tommy menyerah. Dia lebih percaya pada kebohongan yang dia dengar tentang dirinya. Dia percaya kalau penduduk kota ya gak akan dengerin dia lah. Dia percaya kalau dia gak mungkin bisa berbuat apa-apa. Dia percaya kalau Tommy pasti gagal. Adik-adik, ingat adik-adik, iblis ya selalu ya berbohong tentang sesuatu yang menyakiti kita, yang membuat kita kecewa. Itu yang selalu diperkatakan oleh iblis. Tapi Yesus Tuhan adalah kebenaran. Dan adik-adik, betul saja adik-adik, ya, di tengah-tengah serangan lalat buah, ya, apa yang dilakukan Tommy? Ya, dia berdiam diri. Dia tidak berbuat apa-apa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Sementara dia berjalan merenungkan kata-kata negatif, ya, kebohongan-kebohongan yang dia dengar dari Alfred, kebohongan-kebohongan yang dia dengar dari Pak Polisi, tanpa dia sadari tiba-tiba di depannya apa adik-adik? Ya, lalat buah yang siap menyerang dia. Adik-adik, sangat disayangkan waktu itu. Padahal Tommy bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan kotanya dari serangan lalat buah. Kalau dia tidak mempercayai kebohongan tentang dirinya apa yang dikatakan oleh Alfred dan Pak Polisi. Tapi ya sudah terlambat adik-adik. Alfred pun lari menyelamatkan diri. Dan dengan Tommy, ya dia pun harus dimakan oleh lalat buah. Sudah terlambat untuk melakukan sesuatu. Tommy memang terlambat adik-adik, tapi tidak dengan kita. Inilah saatnya kita ambil keputusan tidak mempercayai kata-kata negatif yang iblis lemparkan ya kepada kita lewat teman kita, ya, lewat guru-guru kita, atau lewat orang-orang lain yang ada di sekitar kita, mungkin juga bahkan lewat orang tua kita. Jangan percaya kebohongan tentang dirimu. Jangan percaya hal-hal buruk yang kau dengar tentang dirimu.
Tapi percayalah pada kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Karena firman Tuhan, karena Yesus Tuhan adalah kebenaran. Yuk, bagaimana caranya kita tahu kebenaran tentang diri kita? Banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Kita akan menemukan kebenaran yang Tuhan katakan atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye. Aku Lisa, hari ini aku mau membuat spaghetti aglio olio. Bahan-bahannya ada spaghetti, garam, ada bawang putih, ada udang, sama minyak, sama kita aduk dulu. Kita tambahkan garam dulu sedikit. Kopinya ini enak. Aduk dulu. Oke. Ini tidak lagi. Nah, sekarang kita pindahkan. Wah teman-teman, seru ya ibadahnya tadi. Kita tahu nih sekarang kalau iblis itu pembohong. Bohong, dia tukang bohong. Tetapi Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tapi tunggu dulu, Bon, Ya kak, ngerti nggak firman Tuhan yang tadi? dikit kak. Loh, kok dikit? Ya aku tadi ngantuk dikit kak. Kok ngantuk, emang nggak tidur semalam? Tidur kak, malah aku tidurnya nyenyak, nggak balik badan sama sekali malah. Yalah, kamu kan boneka. Ada-ada aja kamu, Bon. Namanya juga bonbon kak. Oke kak, kalau aku mau nanya nih, firman Tuhan hari ini kan nggak jelas. Gimana cara nanyanya kak? Kan aku nggak bisa nanya sama TV, nggak bisa nanya sama HP, nggak bisa nanya sama laptop, nggak bisa nanya sama tab. Terus gimana dong kak supaya aku lebih jelas, terus aku nggak dibohongin lagi sama si jelek, ya nggak teman-teman? Hah, Oh, gampang. gimana dong kak? Bon ya, sama teman-teman ikut Kids Altar. Hah, di Kids Altar? Ngapain kak di Kids Altar? Perdalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini kalian sudah dengar? Belum ngerti? Tanya sama kakak-kakaknya di Kids Altar. Oh gitu ya kak? Wah asik banget ya kak. Jadi ada kesempatan untuk bertanya, ada bisa memahami firman Tuhan lebih lagi ya kak? Iya, tambah keseruan-keseruan yang lain. Wah asik. Kalau begitu mau buru-buru Kids Altar deh kak ya. Iya, tapi tunggu harinya. Kan udah tahu ya jadwalnya. Oke kakak, aku tahu. Nah, adik-adik, jangan lupa
ikut Kids Altar untuk kalian bisa lebih lagi mengerti firman Tuhan hari ini. Jangan lupa, sampai ketemu di ibadah online minggu depan, dan sampai ketemu di Kids Altar. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah.